Cara kedua Bapak matikan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, itu video yang sudah disimulasikan oleh teman kita Korea ya. Nah, terkait dengan hal ini tentunya kita mencoba untuk melihat apakah pembelajaran yang dilakukan oleh teman kita Jaya ini ya. Nah, kita lihat itu rancangan pembelajarannya terlebih dahulu, kemudian lanjutkan dengan pelaksanaan praktik pembelajaran terpadu sampai akhir ya. Nah, kalau Bapak lihat ya, mulai dari konsep rancangan pembelajaran terpadunya, dari kegiatan awal ini ya, ini tidak memenuhi kriteria yang sesuai dengan Permendikbud tentang standar proses. Sehingga kita menyusun rancangan pembelajaran itu memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah digarisbawahi atau sudah ditentukan di dalam Permendikbud tentang standar proses itu. Apakah itu terkait dengan kegiatan awal atau kegiatan pendahuluan, kegiatan inti maupun kegiatan penutup. Nah, begitu juga halnya kalau Bapak melihat dari kegiatan inti yang dilakukan oleh teman kita ini ya, bahwa di dalam kegiatan inti ini juga tidak terakomodir ya, kegiatan-kegiatan ini sebenarnya bisa kita lihat di dalam Permendikbud nomor 57 tahun 2014 ya, tentang kurikulum SD atau MI. Nah, di situ sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan yang konstruktif terhadap pembelajaran terpadu. Sebenarnya Bapak sudah sampaikan informasi, ada beberapa kegiatan, misalnya kegiatan mulai misalnya mengamati apa yang diamati, kemudian menanyakan apa yang ditanyakan, kemudian mengumpulkan apa yang mau dikumpulkan, ya, kemudian mengasosiasi atau menalar apa yang harus dinalar oleh peserta didik kita sampai kepada mengkomunikasikan. Seharusnya di dalam kegiatan inti yang dilakukan oleh teman kita ini itu harus disertai dengan berbagai. Assalamualaikum Pak, saya Ayu dari Kota Jambi. Suara Bapak terlalu kecil kedengarannya Pak. Nah, terkait dengan kegiatan inti ini ya, seharusnya menggambarkan beberapa kegiatan yang sudah ditentukan melalui Permendikbud tentang standar proses ya. Nah, tentu kegiatan-kegiatan seperti yang ditentukan pada mulai dari surat kita yang kedua sampai yang ketiga itu kan banyak contoh, ada ayo berlatih, ayo bernyanyi ya, ayo membaca dan lain sebagainya macamnya. Nah, tentu kegiatan-kegiatan yang seperti itu yang harus ada di dalam kegiatan inti ya. Nah, yang harus dijelaskan di sini. Nah, terkait yang dilakukan oleh teman kita, tentu ini juga tidak tergambar dengan jelas ya tentang video yang disimulasikan. Nah, tentu harapannya kita bisa memperbaiki ke depannya bagaimana melakukan pembelajaran terpadu itu dengan baik pada kegiatan inti. Nah, sementara itu ya, untuk kegiatan penutup ini juga tidak maksimal ya. Kalau kita lihat dari rancangan pembelajarannya, ini juga banyak hal-hal yang tidak terdapat di dalam rancangan ini. Contohnya misalnya guru bersama-sama siswa atau siswa bersama guru menemukan manfaat baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian bersama-sama misalnya membuat kesimpulan. Nah, ini sudah ada membuat kesimpulan. Ya, kemudian berikutnya
Misalnya kegiatan itu untuk tindak lanjut, misalnya ada penugasan seperti misal latihan ya yang harus dikerjakan oleh siswa, karena tadi pembelajaran dalam bentuk simulasi ini bukan hanya media saja yang harus kita persiapkan, tapi penilaian juga harus kita persiapkan. Nah tentunya hal ini harus tergambar yang jelas. Nah sementara di dalam video simulasi oleh teman kita Heru Yahya ini baru nampak menggunakan buku, mungkin pegangan buku itu dalam bentuk RPP ya. Nah tentu harapan ini jauh lebih baik diperbaiki lagi supaya nanti bisa dimaksimalkan. Nah terkait dengan baik itu rancangan pembelajaran maupun video simulasi, Bapak juga memberikan apresiasi terhadap tulisan refleksi yang disampaikan oleh teman kita Heru Yahya ya. Nah kalau kita lihat dari tampilan ini ya, tampilan ini Heru Yahya menceritakan deskripsinya, Bapak kira ini sudah bagus, walaupun apakah itu ada beberapa hal yang memang sudah sesuai dengan video simulasinya, tapi ada juga beberapa hal mungkin dicocokkan. Nah kemudian selain itu bagian yang pertama dari tulisan refleksi ya, kesan yang diterima oleh guru atau mahasiswa di sini ya, dapat setelah melaksanakan pembelajaran terpadu dan kegiatan di atas, saya lebih mudah menjelaskan materi yang akan dipelajari dan menjadikan siswa lebih aktif. Nah ini kan belum sesuai atau belum cocok dengan apa yang dilakukan. Ya seharusnya kalau mau melakukan refleksi yang seperti ini, tentu videonya ya ada penugasan, misalnya ayo bernyanyi, ayo misalnya seperti yang Bapak simulasikan minggu yang lalu, kita nyanyi ada Keluarga Cemara ya, ada juga tentang sayang semuanya. Nah itu salah satu contoh kegiatan pembelajaran terpadu ya, seharusnya itu bisa menjadikan salah satu contoh bagi kita di dalam mempraktekkan pembelajaran terpadu ini. Nah itu harapan Bapak. Nah itu sudah kita coba peragakan. Nah tentu dari refleksi ini ya harus menyesuaikan juga apakah benar video ini demikian. Nah itu perlu dikoreksi, karena lebih baik menyatakan apa adanya daripada kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan belum tepat atau belum tepat. Nah kemudian yang ketiga, dari kelemahan ataupun kekurangan dari video simulasi tersebut, menurut Heru Yahya, untuk saat ini mungkin saya masih memikirkan cara ide untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan metode pembelajaran terpadu yang ada di kelas saya agar kedepannya lebih baik lagi dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirancang sejak awal. Karena biarpun sudah berjalan proses pembelajaran terpadu, namun ada siswa yang membutuhkan perhatian lebih ya dalam proses pembelajaran agar siswa tersebut dapat mencapai kompetensi dasar seperti teman-teman yang lain dan juga lebih memahami karakter dari masing-masing siswa. Nah seharusnya yang harus dimasukkan di sini dari kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam pembelajaran ini semuanya dimasukkan. Nggak ada ide untuk menyempurnakan, ada gagasan untuk memperbaikinya, sehingga pembelajaran terpadu berikutnya itu bisa dilakukan lebih sempurna lagi atau lebih baik lagi. Nah itu barangkali untuk video yang ketiga ya, beberapa hal yang esensial dan sekaligus Bapak memberikan feedback terhadap tugas ini ya. Sebelum kita memasuki video yang keempat, mungkin yang keempat nanti adalah video terakhir. Nah sekarang Bapak ingin kembalikan kepada mahasiswa apakah terkait dengan video yang sudah disimulasikan oleh teman-teman oleh Heru Yahya tadi, kemudian termasuk juga rancangan pembelajarannya, termasuk juga tulisan refleksi terhadap video simulasi ini, adakah yang perlu kita
diskusikan atau mungkin yang ditanyakan, silakan. Dari yang dilakukan ini, apakah sudah jelas atau mau ditanyakan boleh juga. Khairul Yahya sendiri bagaimana dari penjelasan Bapak tadi, apakah bisa diterima dengan jelas untuk menjadikan masukan? Silakan. Iya Pak, siap. Yang dijelaskan Bapak tadi ya saya terima sebagai masukan buat saya untuk memperbaiki ke depannya Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Atau yang lain ada yang mau bertanya tentang terkait dengan apresiasi Bapak, penjelasan Bapak tentang apa yang dilakukan oleh Khairul Yahya tadi, mulai dari rancangan pembelajaran, pelaksanaan dalam bentuk simulasi video, kemudian tulisan refleksi. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Siti Hajar nih? Ada? Rostannya? Reki? Belum ada, Pak. Belum ada? Ya. Meta? Ada Meta Sari? Iya, Pak. Ada yang perlu Bapak jelaskan ulang atau mungkin dipertanyakan? Belum, Pak. Belum. Atau sudah jelas yang Bapak sampaikan tadi? Jelas ya? Jelas? Jelas, Pak. Cukup jelas ya? Oke, kalau tidak ada, Bapak akan lanjutkan video berikutnya. Tentu video berikutnya juga setidaknya kami bisa melihat gambar kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh teman kita Ratika. Nah, pembelajaran yang dilakukan oleh teman kita Ratika ini ya, ini terkait dengan pembelajaran yang dilakukan di kelas 2 semester 1 dengan materi pokoknya adalah hidup rukun. Ya, hidup rukun. Nah, sebelum Bapak memutarkan video yang dikirimkan oleh Ratika ke Bapak, ya, Bapak ingin memperlihatkan rancangan pembelajarannya kepada kita semua. Nah, rancangan pembelajaran yang dilakukan, ya, kalau menurut Ratika ini, Ratika ada Ratika. Nanti Bapak menjelaskan punya Ratika ini nggak ada nih. Ada Ratika? Ratika ada? Mungkin jaringannya jelek Pak, mati lampu. Oh, ada yang mati lampu ya? Iya. Nah, ya, silakan menyesuaikan ya. Oke. Nah, dari yang terlihat ini Bapak sampaikan ya, jadi yang mungkin karena tampilannya kecil, nah tidak mungkin di zoom besar ya. Pertama yang perlu Bapak sampaikan dengan hal ini ya, yakni media yang digunakan oleh Ratika di dalam materi tentang hidup ekonomi, pertama spidol atau papan tulis, kemudian ada buku, itu maksudnya buku paket, ya, kemudian ada gelas plastik, kemudian ada mainan. Nah, jadi yang mungkin berbedanya seperti biasa itu ada gelas plastik dan mainan. Nah, kalau menurut rancangan ini, kegiatan awal yang dilakukan oleh Ratika, yang pertama guru memberikan salam dan mengajak siswa untuk melantunkan doa secara bersama-sama dengan dipimpin oleh salah seorang siswa, kemudian melakukan komunikasi tentang kehadiran, kemudian dilanjutkan dengan guru membangkitkan semangat dan membangkitkan minat siswa, guru mengajak siswa bersama bertepuk tangan, semangat yang dipimpin oleh guru. Kemudian guru menginformasikan materi yang akan dipelajari, ya, yang akan dipelajari. Nah, itu kegiatan awal atau kegiatan pendahuluan yang dilakukan oleh Ratika nanti di dalam videonya. Kemudian di dalam kegiatan inti ya, mengamati ya,
Kegiatan mengamatinya, guru menjelaskan perilaku hidup rukun dan tidak rukun dan manfaat hidup rukun. Kemudian guru menjelaskan hidup rukun di keluarga, sekolah, dan tetangga. Kemudian menanyakan, apa yang ditanyakan, guru menanyakan kira-kira apakah sudah paham perilaku hidup rukun dan tidak rukun. Kemudian kegiatan eksplorasinya, guru membagikan siswa menjadi 2 kelompok dengan cara guru berdiri di depan siswa dan membagikan sebelah kanan kelompok 1 dan sebelah kiri kelompok 2. Kemudian berikutnya di dalam eksplorasi ini guru memberikan tugas berupa lembaran pertanyaan yang harus diselesaikan oleh masing-masing kelompok. Nah, selain kegiatan mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mengasosiasi. Nah, dalam kegiatan ini menurut kita akan melakukan masing-masing kelompok dimintai untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian mengkomunikasi setiap kelompok mengirim perwakilannya untuk menjelaskan hasil diskusi di depan kelas. Nah, itu beberapa rangkaian kegiatan inti mulai dari mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, mengasosiasi, ya, kemudian mengkomunikasikan. Sementara untuk kegiatan penutup yang dilakukan oleh Radika, yaitu guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan rangkuman hasil belajar pada hari ini. Kemudian bertanggung jawab materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil cakupan materi. Kemudian mengajak siswa berdoa jadi dipimpin oleh salah seorang siswa diminta oleh guru untuk menjadi pembelajaran yang dilakukan. Nah, supaya lebih jelas ya terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Radika, ya, nah, silakan untuk menyaksikan video berikut ini. Jalan ini. Saya bapak buka aja video ini. Videonya online. Videonya dalam bentuk online. Coba lagi. Tak bisa masuk. Atau kita masuk ke video teman kita Nur Octaviani saja.
Oke. Silakan lihat video tersebut. Assalamualaikum anak-anak ibu sekalian. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang hari ini datang lebih dulu, lebih awal? Oh, Alvin. Ya, Alvin. Silakan bikin doa untuk teman-temannya ya. Selesai. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, ibu akan melakukan ujian kalian semua. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ara, kenapa dia tidak hadir? Kenapa sih, Kak? Sakit. Oh, ya. Nah, anak-anak ibu sekalian, ada baiknya setiap hari kita menjaga kesehatan kita dengan makan makanan yang sehat. Lalu tidak lupa untuk berolahraga. Agar menerapkan aktivitas ikut semangat. Ayo coba ibu lihat dulu. Sebelum kita memulai pelajaran, semangat tidak anak ibu di sini. Dalam satu kelas nih semangat tidak? Coba kalau semangat kita tepuk semangat dulu ya. Masih ingat tepuk semangat? Ayo coba tepuk semangat. Semangat. Yes, yes, yes. Oke, mantap semangat anak ibu semua ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba ibu tanya dulu. Masih ingat tidak pelajaran kemarin? Coba Alvin, apa pelajaran kemarin ini? Iya, bermanfaat, benar. Bermanfaat tentang apa? Tentang apa, Cika? Iya, keluargaku. Kita membahas tentang apa kemarin? Iya, anggota keluarga. Kita membuat anggota keluarga di dalam bingkai. Selain anggota keluarga, lalu apa lagi? Ya, udah apa lagi? Iya, matematika. Apa yang kita bahas? Bangun datar. Pintar-pintar semua anak ibu nih. Pasti sudah sarapan semua ya? Mantap. Kalau sudah sarapan, kita berpikirnya menjadi lancar. Kita ingat semua yang kita pelajari kemarin. Bangun datar kemarin apa saja yang kita pelajari? Ya, Hilmi, apa? Iya, segitiga. Lalu apa? Lagi? Iya, ada lagi? Iya, persegi 4 dan lingkaran. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang belum selesai kemarin, yaitu anggota keluargaku. Apa contoh persegi 4? Di sekeliling kita, coba lihat apa contohnya? Jendela, bisa. Contohnya jendela. Lalu persegi 3 apa? Contoh di sebelah kamu apa? Pegaris? Iya, bisa juga penggaris. Penggaris yang segitiga. Kalau lingkaran apa? Coba perhatikan dulu di sekeliling kelas kita. Iya, jam. Benar, Alvin. Jam. Nah, jadi tugas anak ibu mencari 5 contoh persegi 4 dan 5 contoh persegi 3. Berhubung waktu kita tidak cukup, tugas yang ibu berikan tadi jadikan pekerjaan rumah atau PR. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya, Riki, coba simpulkan. Ya, benar. Ada lagi? Iya, Siva. Iya, benar. Kita harus
sekitar. Nah, ada baiknya sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ayo berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Oke, terima kasih ya. Ini Bapak coba untuk memberikan apresiasi sekaligus memberikan mana hal-hal esensial terhadap pembelajaran terpadu yang dilakukan oleh teman kita Nur Oktaviani. Nah, terkait dengan hal ini ya, perlu kita ketahui bahwa rancangan pembelajaran yang dilakukan oleh teman kita ini ya, ini terkait dengan tema ya, tema yang ada di kelas 1 ya, tema 1 itu tentang kegiatanku yang pertama kegiatan pagi hari. Nah, terkait dengan hal ini Bapak coba untuk memperlihatkan rancangan pembelajarannya ya, yang dikirimkan ke Bapak. Mungkin sama-sama bisa kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini, yang pertama tentang media pembelajaran ya, materi pembelajarannya tentang Pancasila. Yang ini untuk bentuk bangunan dasar ulang maaf ya, RPP tentang keluargaku. Kemudian pertama anggota keluargaku dengan media pembelajaran untuk pendidikan dasar, kosakata untuk anggota keluarga, kemudian simbol-simbol sila Pancasila. Nah, dari materi ini ya tidak tergambar dari rancangan pembelajarannya bahwa Nur Oktaviani ini menggunakan media pembelajaran secara jelas ya. Ini materi, tapi kalau metode ini permainan, simulasi, diskusi, penjelasan dan ceramah, itu tidak menyebut ke media. Nah, sebenarnya secara esensial ini penting ya. Biasanya pada bagian ini ada metode, ada media, kemudian sumber belajar yang biasanya digabung atau dipisahkan. Nah, seharusnya metode yang digunakan itu mana, kemudian media yang digunakan apa, sumber belajarnya apa. Nah, sementara untuk kegiatan pembelajaran ya, menurut Nur Oktaviani di sini, pertama guru memberikan salam, menyapa siswa, menanyakan kabar, kondisi kesehatan ya, sambil melakukan gerakan senam otak, brain game di depan kelas. Nah, kalau kita lihat di sini ya, berarti dia bisa dalam bentuk tepuk tangan tadi. Kemudian yang kedua, siswa berdoa sebelum memulai kegiatan tidak dilakukan. Kemudian siswa menyimak penjelasan guru tentang tujuan aktivitas pembelajaran ya. Tapi di sini barangkali perlu ditambahkan motivasi seperti apa, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa, sehingga peserta didik itu memahami tentang apa yang ingin dia ketahui, yang menjadikan itu sebuah motivasi awal bagi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Dan di bagian ini juga di rancangan pembelajaran ya, seyogianya di sini juga diikuti dengan guru menjelaskan tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran, karena bila pembelajaran itu sudah diketahui tujuannya oleh
peserta didik, tentu dia akan lebih fokus. Nah, kalau tidak disampaikan tujuannya, maka ini menjadi sebuah hal yang membingungkan bagi peserta didik. Nah, biasanya di dalam rancangan pembelajaran ini sudah ditulis, ya, kemudian begitu juga dengan yang ada di dalam kegiatan praktikum tadi. Nah, dan yang terakhir pada kegiatan pendahuluan ini, ya, guru menjelaskan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, terutama terkait dengan kegiatan inti pembelajaran itu sendiri. Nah, itu yang harus ada. Nah, kalau kita lihat di dalam video tadi sama-sama di sini, tentu ini perlu diperbaiki. Nah, berikutnya untuk kegiatan inti, ya, kegiatan inti di sini ada beberapa kegiatan. Kita lihat, terutama 25 ya, 25 kegiatan. Nah, tentu dari 25 ini akan menggambarkan kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti yang Bapak jelaskan di beberapa video tadi. Ada yang dilakukan oleh Tabah, Riki, Grafika, dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga yang dilakukan oleh Bapak ini. Ya, video yang bagian Bapak ini merupakan video terakhir di dalam pembelajaran ini. Nah, kemudian selain kegiatan inti, masukan Bapak nanti silakan dikolaborasi, dikombinasi antara penjelasan dari Tabah tadi, kemudian ada Ruki, ada juga FK, nanti silakan dikombinasikan. Nah, begitu juga yang terkait dengan kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup sebagaimana setidaknya atau minimalnya sesuai dengan skema proses. Boleh lebih, tak boleh. Yang memungkinkan itu untuk lebih, silakan. Nah, itu yang terkait dengan kegiatan penutup. Nah, dan jangan lupa di kegiatan penutup ini biasanya ada penilaian yang merupakan tindak lanjut dari pembelajaran ini sendiri. Nah, tentu dari beberapa video yang Bapak tayangkan tadi itu tidak menampakkan penilaian secara jelas. Nah, seharusnya, ya, instrumen penilaian yang akan digunakan di dalam pembelajaran itu di dalam video maupun di dalam rancangan pembelajaran itu rata-rata sudah, tapi di videonya nggak jelas. Nah, maka dari itu nanti itu menjadi masukan bagi kita semua supaya nanti pembelajaran yang akan datang tentang pembelajaran terpadu yang akan dilakukan secara langsung di kelas kita masing-masing itu lebih baik. Nah, itu terkait dengan kegiatan ini. Nah, tentu hal ini, ya, menjadi catatan penting bagi kita semua terkait dengan buat kita pagi hari ini. Nah, selain itu di dalam kesempatan ini, ya, karena waktu kita sedikit lagi, tentu Bapak tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih detail. Silakan apabila ada yang perlu dipertanyakan tentang simulasi di dalam praktik pembelajaran terpadu di SD bisa dikomunikasikan melalui WA Group. Ya. Kemudian berikutnya perlu kita ketahui bahwa banyak tugas-tugas yang belum selesai. Ya. Pada minggu pertama, ya, bagi yang merasa tugas mengerjakan 3 soal HOTS, ya, silakan Bapak tunggu sampai Selasa tanggal 12 Mei 2020. Kemudian bagi yang belum, misalnya terkait dengan tugas yang kedua, menyusun 2 FOP pembelajaran terpadu, kemudian dilengkapi dengan video terkait salah satu FOP, silakan disusul. Kenapa? Karena ini menjadi tuntutan bagi kita yang mengikuti. Ya, ingat bahwa ketiga tugas ini persentasenya mencapai 80%. Sementara yang lain, ya, mulai dari
menghadiri itu interaksi di chat itu hanya 20%. Nah, kemudian begitu juga dengan tugas yang ketiga, minggu yang lalu, bagaimana yang sudah Bapak tampilkan, nanti Bapak cross check kembali, sebelum Bapak laporkan nanti, Bapak sampaikan di grup, kalau misalnya ada tugas yang tidak tercover, nanti tolong diinformasikan. Kalau seandainya tidak ada yang komplain terhadap tugas yang sudah dikumpulkan dengan Bapak terima, berarti dianggap sudah lengkap semua. Nah, itu nanti akan Bapak komunikasikan melalui WA Group. Nah, terkait dengan ketiga tugas ini ya, harapan Bapak silakan nanti selesaikan tugas tersebut. Bapak tunggu sampai hari Selasa karena Bapak akan melakukan koreksi terhadap tugas tersebut karena laporan ini segera ditunggu oleh Ibu Deno, ya Ibu Deno dari Jambi itu yang akan menerima tugas ini, pekerjaan yang sudah dilakukan oleh tutor. Maka dari itu mohon kerjasamanya dengan baik ya, sehingga nanti kesuksesan di dalam tutorial ini bisa kita peroleh secara maksimal, baik Bapak selaku tutor maupun kita semua selaku mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan pembelajaran terpadu di SD dan bisa melakukan pembelajaran terpadu ini dengan baik nantinya. Nah itu, sebelum kita mengakhiri tweet kita pada minggu terakhir ini, adakah yang perlu disampaikan? Silakan. Sambil kita mengaktifkan kamera kita masing-masing, ya, sebagai dokumentasi. Silakan, kameranya diaktifkan. Bagi yang mau bertanya silakan terkait dengan proses tweet kita hari ini. Halo. Tidak. Ya. Tidak. Kameranya diaktifkan, ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan diaktifkan audionya atau mic-nya supaya kita bisa berinteraksi. Silakan. Ini ada Sakirin sudah aktif, Khairul Yahya sudah aktif videonya yang lain. Silakan. Tanya Pak. Silakan yang lain. Videonya ya. Itu yang untuk tugasnya sampai hari Selasa itu bagi yang belum mengumpul aja Mbak. Ya, itu bagi yang belum saja. Tapi kalau ada yang mau memperbaiki supaya lebih maksimal juga Bapak terima. Karena kita sudah melakukan refleksi ya. Supaya nanti nilai yang akan diperoleh nanti itu bisa maksimal. Itu harapannya. Tapi kalau seandainya Bapak cukuplah yang kayak gitu Pak, walaupun salah ya nggak apa-apa gitulah. Tapi harapan Bapak tentu harus bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena ya tentu di dalam penilaian ini yang diharapkan itu nilai bagus ya, bukan nilai apa adanya ya. Bagi yang punya kesempatan, peluang ingin memperbaikinya, Bapak juga terima sampai tanggal 12 2 hari ke depan, hari Selasa. Karena mulai dari hari Rabu Bapak akan menyusun laporan untuk sampaikan ke itu Jambi. Nah, kalau sudah Bapak menyusun laporan, nanti kalau masuknya belakangan ya tidak terrefleksi ya. Nah, maka dari itu diharapkan kepada kita semua untuk menyempurnakan tugas yang belum atau tugas yang perlu diperbaiki kalau mau diperbaiki. Kalau mau dengan serba kelemahan dan kekurangannya ya juga nggak salah sih. Ya. Oke ya. Oh iya Pak. Ya. Nah, sampai sini ada lagi yang mau disampaikan? Oke, silakan. Abah, ada yang mau disampaikan? Videonya boleh diaktifkan ya. Baru dapat 3 video Bapak nih. Mana nih videonya lagi nih? Supaya bisa didokumentasikan. Kameranya diaktifkan. Pak Zakirin aktif. Yahya, Mega Diana. Nah, ada kabar juga. Nah, oke. Jadi ada yang kira-kira mau disampaikan sebelum ditutup? Sudah lewat 3 menit ya. Udah?
Cukup ya. Nanti Cukup, Pak. kalau misalnya ada, nanti silakan komunikasikan di WA saja, supaya nanti mungkin ada yang tidak jelas atau perlu diperbaiki, bisa dikomunikasikan melalui WA grup. Sekian dulu untuk tuat kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak selaku tutor dalam kesempatan ini, apabila ada kesalahan, kelemahan atau mungkin kata-kata yang tidak tepat pada tempatnya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan boleh meninggalkan kelas.